Silakan. Oke. Selamat siang dan selamat datang dalam acara Bi-Weekly Seminar GPTech SCUI pada hari ini Sabtu 17 Juli 2021. Puji syukur, marilah kita panjatkan dalam kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam menghadiri seminar dengan topik Introduction to FTIR Data Analysis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Felika Mustika, mahasiswa Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2020, sebagai moderator pada seminar siang hari ini. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, mungkin dari Pak Adam atau Pak Khalid, kalau udah datang, kayaknya belum ya. Iya, lanjut dulu aja. Kata Pak Adam lagi migrain, jadi mungkin kita bisa langsung lanjut dulu aja. Langsung aja berarti. Ya, betul. Oke, berarti langsung saja kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita pada siang hari ini, Mas Adrim. Kepada Mas Adrim, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, thank you, Felika ya, thank you. Mungkin sebelumnya minta maaf dulu kalau lagi agak batuk, jadi kalau kadang batuk atau suara pelan, kalau nggak jelas kabarin aja, nanti bisa diulangin. Coba share screen-nya. Ya. Oke, ini kelihatan? Terlihat, Mas. Oke, sip. Selamat siang semuanya. Mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nah, mungkin ini informal aja ya, nggak apa-apa ya, bawa santai aja. Perkenalkan, nama gue Adrim, Bais Junior, bisa dipanggil Adrim. Kemarin S1 di Teknik Kimia, sekarang melanjutkan S2 di Teknik Metalurgi dan Material di bawah bimbingan Pak Khalid juga. Dan kemarin dipilih dengan diminta Bang Adam dan Pak Khalid untuk menjelaskan tentang FTIR, data analysis, karena memang ada pengalaman di S1, pengalaman juga di S2 ini. Jadi ini gue coba share sedikit tentang data analysis yang benar seperti apa, bukan yang benar ya, yang baik seperti apa, dan nanti di akhir atau tengah-tengah kalau ada yang mau nanya juga nggak apa-apa, ditulis di chat, nanti kalau gue baca bisa langsung dibahas aja. Nah, jadi outline untuk presentasi hari ini kebagi jadi 4. Pertama, introduction aja. Lalu raw data processing-nya seperti apa. Setelah data sudah di-processing, ada 2 analisis yang bisa dilakukan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jadi, melihat yang datang juga ada yang dari berbagai tingkat. Jadi, gue rasa nggak apa-apa nggak introduction dulu FTIR itu apa dan fungsinya sebenarnya buat apa sih, supaya tahu juga kalau mau menambahkan FTIR di dalam proposal skripsi, mengerti gitu kenapa harus ada FTIR. Nah, ini pertanyaan terbesarnya ya, kenapa kita butuh FTIR ya dalam penelitian? Karena FTIR sendiri sebenarnya tidak wajib untuk semua jenis riset gitu. Tergantung dengan variasi dan sampel apa yang mau dilakukan. Berarti kalau agak kecepatan bilang aja ya. Nah, sebenarnya FTIR sendiri itu ngapain sih? FTIR itu intinya dia memancarkan sinyal infrared gitu ke sampel kita, sehingga tiap sampel menyerap energi dari infrared ini dan terjadi getaran yang berbeda-beda. Dilihat yang di gambar kanan, gerakannya bisa berbeda-beda. Nah, karena adanya perbedaan energi, ada energi yang diserap, otomatis energi yang dibaca oleh alat FTIR tersebut berbeda dengan sumbernya, dengan berbagai proses yang mungkin tidak usah dijelasin dari sini ya, kayak ada reference detector, ada lensnya, ada splitter ya dan segalanya. Tapi intinya adalah FTIR sendiri dia bisa membuat molekul-molekul di dalam sampel itu bergerak, dan hebatnya adalah tiap molekul ini getarannya berbeda pada wave number atau lambda yang berbeda-beda gitu. Therefore, ini yang dimanfaatkan oleh para ilmuwan, para peneliti untuk mengidentifikasi ada molekul apa saja sih di dalam sampel kita. Karena uniknya uniknya energi yang diserap oleh tiap molekul ini. Kalau mau ngebahas tentang itu lebih lanjut bisa baca sendiri, tapi fokus di sini kan lebih ke data analisisnya. Jadi
mengetahui itu ada beberapa fungsi yang bisa kita tarik. Fungsi utamanya adalah mengidentifikasi, yang nomor satu, mengidentifikasi functional group yang ada pada molekul tersebut. Atau melihat ada ikatan apa saja yang ada pada sampel kita tersebut. Memang umumnya biasa digunakan buat organic sampel, tapi juga bisa buat non-organic. Karena setiap functional group, setiap ikatan, itu mempunyai wave number yang berbeda-beda. Mereka menyerap energi pada wave number yang berbeda-beda. Nah, kita juga bisa melihat perubahan chemical structure yang terjadi pada sampel kita. Kalau kita punya beberapa sampel dengan beberapa variasi, kita mau lihat apakah ada perubahan struktur, ada perubahan, atau ada yang muncul ikatan baru, ada cross-linking yang baru, kita bisa melakukan FTIR karena baik lagi kita bisa ngebaca ikatan, bahkan kalaupun ikatannya yang sama, mungkin C rangkap dengan C gitu, tapi dia ada satu di ikatan benzena, satu ada di ikatan alkena, itu bisa beda. Jadi beda struktur, bisa beda wave number yang dia serap energinya. Nah, maka dari itu ini adalah data-data kualitatif. Kualitatif di sini berarti kita tidak bisa menghitung, kita tidak perlu menghitung specifically, oh ini adalah gugus fungsi A gitu. Kita mengambil referensi dari tabel-tabel, dari research sebelumnya, dari guidebook dan manual yang sudah ada. Kalau pada wave number sekian sampai sekian dan bentuk peak-nya seperti sharp atau broad gitu ya, nanti dijelasin lagi. Itu adalah spesifik untuk functional group X gitu, atau functional group A, B atau C gitu. Nah, memang kadang ada juga yang overlap gitu ya. Jadi kayak di range ini itu juga buat functional group ini, di range ini functional group ini, yang nanti aku jelasin lebih lanjut kayak gimana caranya buat ngedistinguish itu gitu. Nah, tapi sebenarnya FTIR sendiri pun bisa mengambil data kuantitatif di mana kita untuk melihat yang nomor 3, kita bisa melihat komposisi chemical dari sampel kita. Tapi kita tidak bisa mendapatkan komposisi exact, kita bisa dapat komposisi relatif. Nanti relatif dengan kontrol variabel atau relatif dengan sampel yang tidak di apa-apain lah. Ini ya kontrol variabel gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang itu, dan juga physical state dari setiap komposisi juga bisa kita cek, karena kayak contoh H2O air gitu ya, air dalam bentuk cair, dalam bentuk gas itu terbacanya di peak yang berbeda gitu. Jadi ini gabungan kuantitatif dan kualitatif. Jadi umumnya memang FTIR fungsinya buat data kualitatif, tetapi bisa juga kita gunakan kuantitatif, tetapi perlu disupport dengan evidence-evidence lain. Jadi bukan main reason, karena faktor eksternalnya banyak ya untuk ngeganggu datanya, tetapi theoretically bisa pakai data kuantitatif. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut tentang itu. Nah, mungkin kalau belum pernah lihat FTIR seperti apa, data output yang diterima setelah kita pakai alat FTIR itu seperti ini. Jadi wave number yang tadi yang disignalkan oleh infrared itu terekam. Nah, jumlah energi yang diserap tersebut dibentuk disajikan dalam bentuk transmittance. Jadi ada berapa energi yang bisa lewat lah ibarat kasarnya ya. Dan setiap dia ada peak. Jadi dalam konteks ini peak itu adalah bentuk grafik yang mempunyai titik puncaknya. Karena ini transmitansi, jadi puncaknya dia bentuknya ke bawah. Tapi nanti kalau kita ubah ke absorbansi, puncaknya ya kayak puncak beneran, kayak gunung gitu ya. Nah, nanti saya bahas. Untuk transmitasi, ini adalah peak, ini adalah peak, yang panjang ini gede juga ada peak, tapi ada peak kecil lainnya. Nah, ini adalah yang merepresentasikan dia ada gugus fungsi tertentu yang menyerap energi di sana gitu. Nah, maka dari itu ini kan data kualitatif, karena tiap sampel bisa aja dia bergeser 1 atau 2, geser 10 atau 20 gitu ke kanan gitu kan. Atau bentuknya tadinya broad yang kayak gini menjadi sharp yang lancip seperti ini gitu kan. Jadi maka itu dia FTIR datanya itu kualitatif, tapi bisa dikuantitatifkan kalau dengan didukung pengujian-pengujian lainnya. Nah, beberapa alat juga setelah outputnya diberikan angka peak-nya berapa. Jadi contoh di sini peak yang ini adalah 3.342 wave number-nya. Oh, berarti puncaknya dari sana. Dan ini bisa membantu kita
untuk mengidentifikasi dia itu gugus fungsinya apa. Tapi ada juga kayak pick yang tidak terbaca seperti di sini. Aku pakai pulpen misalnya. Noted. Ya, kayak contohnya di sini. Nah, ini kan sebenarnya ada juga ya. Tapi dia kebaca di sini 1162 yang my bad. Tapi beberapa yang kayak di sini ini pun juga sebenarnya bisa aja ada gugus fungsi tertentu yang masuk di sana. Ini ya makanya perlu kita cek ke reference apakah ini memang normal seperti ini atau emang ini peak baru. Biasanya ini emang ada ikatan lain tersendiri gitu dibandingkan di sini yang di 2919 ini. Nah, angka-angka ini di cross check lah dengan data yang sudah ada, tabel biasanya bentuknya. Ada banyak di internet, cari aja FTIR reference table gitu. Nanti baru bisa tahu, oh ini ikatan ini. Oh, berarti kalau muncul peak ini, dan peak ini ada ikatan A, ada ikatan B, ada ikatan C di sampel gue gitu. Nah, ini beberapa contoh saja. Bisa dilihat, yang satu adalah dari sekam padi, yang satu dari TKKS kan. Nah, dua-duanya pun sebenarnya strukturnya pada umumnya ya sebenarnya selulosa gitu kan, tapi ya ada berapa banyak bentuknya, ada hemiselulosa, ada lignin dan kawan-kawannya. Tapi bentuk umumnya adalah selulosa. Maka FTIR pun juga nggak beda jauh kan. Di sini ada dua, di sini habis itu ada panjang sendiri di 1030-an, di sini juga 1030-an, lalu ada beberapa pik-pik kecil lain di setelah 1030-an di sini gitu. Tapi memang beda, lihat yang di sini ada satu besar, sedangkan di sini kebelah menjadi dua. Nah, berarti kan ada dua ikatan yang berbeda di sana. Secara umum sama, tetapi ada perbedaannya. Di sini ada 897, di sini juga ada 897. Jadi, inilah yang luaran dari data FTIR yang kita bisa ambil sebagai readings ya, readings dari spektra kita gitu. Spektra itu adalah ya semua ini kan spektra namanya. Nah, tapi saat ngambil data FTIR, jangan lupa untuk mengambil juga data tabelnya gitu. Grafiknya bagus kita ambil sebagai recording untuk dokumentasi, tapi jangan lupa juga untuk meminta data tabelnya. Ini yang cukup penting yang kita gunakan untuk mengolah data kita gitu loh. Kita nggak boleh meng-share contoh yang di gambar sebelah kanan, ini adalah data benar-benar raw gitu, yang kita belum olah, belum dirapihkan juga gitu kan. Nah, nanti kalau buat skripsi, buat publikasi itu nggak bagus gitu. Jadi tolong kalau ada yang mau mengambil FTIR, ambil tabel datanya juga. Jadi data tabel itu maksudnya X-nya adalah bilangan gelombang, Y-nya adalah transmitansi gitu. Jadi tabel kolom ada dua kolom gitu. Itu bisa diambil kok dari setiap alat FTIR, tinggal diminta aja. Biasanya kadang-kadang laborannya atau kita juga lupa buat ngambil datanya. Nah, setelah kita tahu data FTIR outputnya seperti ini, apa aja yang kita bisa ambil? Nah, sebelum kita ngambil data kuantitatif dan data kualitatif, kita harus olah dulu nih data FTIR kita yang raw tadi. Maka pentingnya harus ada tabel data ini supaya kita bisa mengolah, merapihkan, dan membenarkan lah data raw kita. Nah, paling gampang kita tuh menggunakan Origin kalau ada pernah dengar ya. Jadi Origin Lab atau Origin software yang sebenarnya berbayar itu paling umum digunakan oleh para mahasiswa, researcher juga untuk membuat grafik yang rapih dan appropriate gitu. Serta juga bukan manipulasi ya, memodifikasi tabelnya semua lebih rapi dibandingkan Excel gitu. Karena Excel sendiri pun despite the fast features ya, Origin memang udah dirancang buat mengolah data grafikal dan ada beberapa pengujian-pengujian juga yang bisa dilakukan di Origin yang Excel tidak punya gitu. Karena Excel kan lebih broad ya. Jadi kalau bisa semua data itu diolah di Origin itu. Nah, kalau mau apa softwarenya nanti bisa PC ke gue aja. Gue ada cracknya yang sebenarnya nggak boleh, tapi ya udah kan namanya juga mahasiswa ya. Ada banyak juga kalau mau cari di internet kok. Sorry ya kalau agak banyak batuk. Nah, jadi data tabel tersebut bentuknya ya kurang lebih seperti ini. Ini bisa zoom ya.
Oke lah. Semoga kelihatan ya di sini. Jadi ada data wave number-nya, X-nya, dan ada data Y-nya adalah intensity-nya atau transmittance-nya. Jadi banyak lah bahasanya ya. Um, ya, sebenarnya transmittance sama intensity itu berbeda, tapi berbanding lurus lah ibaratnya. Kita bisa menggunakan dua-duanya buat analisa FTIR. Nah, inilah bentuk tabel yang harus diminta ke laboran atau ke yang menguji lah FTIR-nya itu. Nah, kalau kita mau import data di origin, tinggal copy paste aja di sheet-nya. Jadi pas buka origin langsung dapat sheet-nya ini, tinggal copy paste aja datanya. Nah, terus datanya tinggal di highlight aja semuanya. Bisa bisa highlight satu-satu. Ini kan cerita ada banyak sampel ya, makanya ada banyak kolom. Kalau mau satu aja, tinggal highlight aja nih satu kolom gitu ya, di drag aja ke bawah gitu, atau pencet atasnya ini. Terus pencet di bawah sini ada banyak opsi nih, opsi grafiknya seperti apa. Kalau mau satu aja ya line aja. Jadi ntar pencet yang garis, pilih yang line gitu. Atau garis, pilih yang line, atau pilih yang sebelahnya nih yang ada garis tapi ada apa titik-titiknya, boleh juga. Cuman untuk FTIR kita nggak perlu titik-titiknya. Kita data ada banyak banget gitu kan, ya udah kita harus pakai line aja gitu. Nah, tapi kalau kita mau represent datanya dengan beberapa spektra gitu ya, ada banyak, kita bisa pakai namanya di sini. Jadi pilih yang garisnya banyak. Mungkin enaknya dikasih lihat aja kali ya. Sebentar ya, coba aku share screen data FTIR. Oke, ini kelihatan. Kelihatan ya, harusnya kelihatan sih. Ya, ini kelihatan. Kelihatan, Bang? Udah kelihatan kok. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi tabelnya ada banyak nih. Di sini sampel ada banyak emang. Nah, kalau kita mau satu aja nih, tinggal highlight aja yang Y-nya aja. X-nya nggak perlu juga nggak apa-apa. Y-nya aja. Pilih yang di sini line. Nah, line-nya ada banyak. Line, horizontal, kita pilih yang line. Kalau line, ntar muncul langsung begini gitu. Nanti ini bisa diatur lah ininya mau mulai dari sumbu berapa sampai ke sumbu berapa gitu. Nah, atau kalau mau banyak nih, kita mau ngebandingin semuanya nih ya. Tapi kan kalau gue pencet line juga, kan jadi kecampur gitu kan. Memang ada juga kasus di mana gue mau ininya kecampur semua gitu. Tapi ini kan kecampur semua, kayak susah kita mengidentifikasinya. Jadi kita bisa pakai di sini yang ke ini, yang setelah gambar barnya. Jadi dia memang buat banyak sumbu Y gitu ya. Bukan banyak data lah, banyak sampel. Pencet yang stack line. Kalau stack line, dia otomatis langsung nge-stack dengan offset tertentu yang dia ukur untuk masing-masing FTIR-nya. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaannya seperti apa. Tapi otomatis ya, value di sini pun juga jadi tidak berguna gitu. Kita bisa biasanya nge-highlight, oh semuanya ada nih pada peak sekian, ada semuanya peak yang muncul gitu pada wave number sekian. Oh, di sini juga ada nih buat semuanya gitu, buat kita lihat gitu. Nah, balik lagi kali ya ke sini. Itu jadi untuk nge-import datanya saja. Nah, kalau kalau datanya udah bagus, ya alhamdulillah gitu kan. Masalahnya di sini coba gue share beberapa data-data yang faulty ya. Kayak contoh, ada beberapa data FTIR yang miring gitu. Jadi baseline-nya tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi pas didapat dari datanya, ternyata ada banyak noise. Jadi bentuknya kayak gini. Ya sebenarnya aneh kan. Karena harusnya kalau tidak ada energi diabsorb ya dia di nol aja, tapi di sini malah tinggi banget gitu kan. Berarti absorbansinya berarti nyampe sini gitu kan, nggak juga gitu. Berarti ini either kayak alat yang salah atau sampel yang salah atau reference sampelnya salah gitu, atau mungkin tabungnya kotor gitu. Nah, ini jadi pakai baseline correction namanya, sehingga hasilnya jadi lurus semuanya. Jadi kita bisa clear peaknya di mana-mana aja. Nah, ini sebenarnya bisa cari di tutorialnya banyak di internet, tapi ini coba diringkas. Ini muncul ya. Nah, satu adalah di origin itu ada namanya peak analyzer. Peak analyzer ini memang dalam workshop ini kita
berkesimpung di peak analyzer ini. Jadi kalau kita lihat di sini, contoh kita mau pakai yang ini ya, data satu ini aja. Kita mau pick analyzer ke analisis di sini. Di atas ada analisis, peaks and baseline, dan peak analyzer. Nah, peak analyzer itu open dialog. Dimuncul yang sama ini ya, bentuknya. Jadi pertama kita harus bikin dulu baseline dari spektrumnya seperti apa gitu kan. Jadi kita create baseline, nanti pencet snap to spectrum. Jadi ini udah otomatis kepencet kok. Methods-nya pakai yang user derivatif boleh, pakai yang first second derivatif juga boleh, nggak masalah. Ntar ini lebih kayak trial and error aja, yang mana yang untuk spektra FTIR kita yang bagus yang mana. Nah, lebih pentingnya di sini tinggal number of points to find-nya berapa. Kita bisa set, origin, cari 8 titik yang merepresentasikan baseline dari spektra gue gitu. Kita kalau define, muncul di sini merah-merah, titik merah-merah, yang nanti dia akan buatkan garis untuk baseline ini gitu. Kalau ini kerasa kurang cukup, banyakin aja poinnya, nggak apa-apa. Tapi kalau kebanyakan pun juga nggak bagus kan. Takutnya kalau kebanyakan dia malah ngambil titik yang di atas sini. Padahal kan di atas ini ya belum tentu ini baseline itu kan. Gimana cara tahu itu baseline atau enggak? Ya kira-kira lihat dari reference yang sudah ada, peak-nya terbaca di mana-mana saja. Dan ini kan sudah kelihatan ya, yang mana yang peak, yang mana yang enggak gitu. Nah ini udah pasti bukan peak nih, tapi dia malah bengkok gitu kan. Oke, ini kita luruskan. Di atas sini pastinya harusnya bukan peak dong. Atau di daerah peak-peak yang muncul kecil-kecil ini kan dia kan habis naik turun dia pasti ke nol gitu kan. Jadi itu yang kita gunakan sebagai baseline-nya kita. Nanti kalau udah pencet next, dia akan nanya, lu mau connect-nya gimana nih? Mau bikin garis lurus? Kalau garis lurus dia langsung average garis lurus saja, atau S-line atau BSP line juga gitu. SP sama BSP ini gue nggak tahu singkatannya apa, tapi ini adalah metode untuk dia bikin curve gitu. Nah, jadi bisa bikinnya curve. Atau bisa juga kita bikinnya kotak-kotak. Jadi contoh, kalau kita coba aja langsung di sini ya. Create baseline. Gitu. Next. Kita suruh cari 8. Nah, dia udah pilih kan nih, ada di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, kalau dirasa ada yang nggak cocok gitu ya sama yang kita mau, kayak ini harusnya bukan pick kita gitu kan. Nah, kita bisa manual. Jadi ini kan ada enable auto find ya. Jadi kita bisa matiin. Kita matiin, kita bisa modify atau delete kan. Kalau kita modify, ini tinggal kita pindahin aja nih ke sini gitu. Ini kan harusnya ada peak naik nih, karena kok aneh gitu kan. Karena pada umumnya biasanya baseline tuh bentuknya nggak kayak naik turun gitu, tapi kayak clear tuh, kayak ini menaik atau ini naik dikit terus turun gitu kan. Ditambah kayak gue tahu di sekitar 3.500-an ini harusnya ada peak ada 3.300 atau 400-nya ada gitu, karena gue ngeliat dari reference. Jadi itu yang kita harus benarkan. Karena kan pasti sebenarnya sampel kita ini ada pasti yang mirip gitu. Kayak contoh tadi sekam padi sama TKKS, tinggal kita lihat aja FTIR yang sudah ada, yang udah benar dipublikasi, yang mana gitu. Nah, sisanya ya sama. Nah, ini kan bisa kelihatan ya, sebenarnya di sini kan kayak miring nih kan. Ini garis ini miring, harusnya ini lurus gitu. Jadi kita bisa lurusin kayak ini. Kalau kita udah selesai, tinggal next kan. Nah, dia kan ngasih lihat nih garisnya. Nah, kalau line doang tuh dia putus-putus. Sorry ya, salah. Bukan garis lurus average, tapi dia ngambil putus-putus. Yang kadang bisa dipakai juga, kita tambahin poinnya aja banyak gitu. Biasanya malah lebih rapi. Kalau S-line dia langsung nih, berarti dari titik sini langsung ke titik sini. Dia ngelewatin ini. Nggak bagus kan. Kalau kita pakai BSP, dia lebih melandai lagi. Tapi ini kan peak-nya masih hilang. Berarti kita previous lagi, kita tambahin poinnya mau berapa nih yang dicari. Contoh 30 gitu ya. Kalau minta cari, udah banyak di sini nih. Tapi di sini malah enggak gitu. Ya kita pindahin data ini ke sini gitu, pakai modify yang tadi. Nanti kalau udah tinggal finish. Jadi kalau contoh nih ya, ini contoh aja ya. Kalau kita finish, dapat nih garis baseline of transmittance. Dan kalau kita lihat di sheet-nya di sebelah sini, nah muncul kan map baru baseline.
baseline of transmittance, karena nama sumbunya transmittance. Nah, ini adalah garis baseline kita. Nah, setelah kita buat garis baseline-nya, kita subtract garis baseline-nya. Jadi, kalau tadi kan di opsi juga sudah ada tulisan subtract ya, atau nanti di pick analyzer kita bisa pilih lagi nih yang subtract. Jadi kalau analisis ini gitu ya. Ada kan nih opsi subtract baseline di sini. Nah, subtract baseline-nya gampang. Subtract datanya mana? Yang tadi di tabel tadi. Subtract datanya mana? FTR kita. Baseline-nya mana? Yang tadi data kita tadi. Yang kita udah dapat barusan dari bikin create baseline. Tinggal di subtract, nanti langsung otomatis rapi FTR-nya. Nah, ini tapi kalau tadi baseline-nya hancur juga ya. Jadi ini contoh aja ya. Nah, kalau udah kayak gini kan udah lurus ya. Tinggal kita yakin nggak kalau ini tuh absorbansinya atau transmitansi. Jadi kalau gue ngomong absorbansi atau transmitansi itu sebenarnya hal yang sama. Cuman beda maksud ya. Transmitansi berarti berapa energi yang lewat, absorbansi berarti berapa energi yang diserap sama sampel kita. Nah, sekarang kita mau tahu peak ini tingginya apakah sudah sesuai atau enggak. Apakah ini ketinggian atau enggak. Karena kadang karena sampelnya ada beberapa ya, ada peak yang harusnya tingginya sama terus itu, tapi dia malah beda. Berarti kita perlu normalizing. Nah, normalizing ada dua cara untuk ngerjainnya. Tergantung purpose kita mau apa. Kalau kita pengen ngebandingin relatif peak-nya, contoh, gue mau ngebandingin, nih, hilang. Gue mau bandingin relatif peak ini dengan peak ini, itu berapa di tiap sampelnya. Kapan gue mau kayak gitu? Saat ada beberapa, kayak lu tahu, di sini gugus fungsi apa, di sini gugus fungsi apa, deltanya ini tuh berarti kan yang mana yang lebih dominan gitu. Kalau ini delta yang makin kecil, berarti lama-lama yang gugus fungsi ini yang makin dominan itu. Nanti itu masuk ke kuantitatif ya. Tapi saat gue mau kayak gitu, gue bisa pakai normalizing di sini. Jadi analysis, mathematics, normalize. Saat di normalize, dia opsi ada banyak, tapi yang umum biasanya normalize 0 sampai 1. Jadi kalau 0 sampai 1, nanti dapat lagi di sini grafiknya, tabelnya. Kalau kita bikin grafiknya, nah, sumbu Y-nya semua jadi 0 sampai 1. Nah, kalau ada multiple sampel diginiin, otomatis kan kita bisa dapat dong perbandingan untuk masing-masingnya. Karena toh yang paling tinggi peak-nya adalah 1 nilainya, atau di sini 0 ya, karena ke bawah. Jadi, itu satu cara untuk nge-normalize buat ngebandingin masing-masing sampel. Tapi kadang kita nggak bisa kayak gini. Kadang bukan kadang, malah kebanyakan kita tuh mau normalisasi karena datanya ada satu yang ngaco gitu. Contoh kalau kita lihat yang di sini. Sini kan clear ya. Ini semua kecil-kecil, tiba-tiba yang apa nih? Yang K20 yang ini nih tiba-tiba gede sendiri gitu kan. Ini bukan masalah skala atau apa. Ini entah kenapa readings di FTR tinggi sendiri itu dibanding yang lain. Berarti ini ada yang salah gitu kan. Atau FTR ada yang salah gitu. Berarti kita harus normalisasi ini gitu. Menyesuaikan dengan yang sampel-sampel lain. Caranya gimana? Cara kita normalisasinya, kita harus analisa dulu pertama. Ini peak masing-masing ini reference kemana sih gitu kan. Ini reference kemana, ini reference kemana, ini reference kemana. Ke semua sampelnya juga gitu kan. Nah, dari semua peak-peak ini, dari semua gugus fungsi yang udah diidentifikasi, yang mana secara teoritis harusnya nggak berubah itu tingginya. Harusnya absorbansi tidak berubah. Contoh, ini kan semua selulose ya. Jadi ada satu gugus fungsi di selulose, pada kasus ini adalah 897, karena gue udah baca ininya, literaturnya. Ada yang referensikan ke 897, karena harusnya selulose itu diapa-apain, di 897 normal-normal saja gitu. Peak-nya nggak berubah tingginya. Ya udah, kalau gitu caranya adalah cari reference sample FTIR-nya, cari titik di mana harusnya dia tingginya atau absorbansinya atau transmitansinya itu konsisten di semua sampelnya. Nah, tinggi itu dari reference sampel ini disamakanlah ke semua sampel yang lain. Contoh di sampel yang pertama tingginya itu pakai Excel aja kali ya.
enaknya. Contoh tingginya tuh di contoh nih sampel 1, ini 2, 3, 4, 5 gitu. Gue tahu nih reference gue tuh maunya ada di wave number 3, I don't know, gue nggak salah ya, kayak 897 lah contohnya. Wave number 897 yang kita mau lihat peak-nya. Di sampel 1 alias reference kita itu terbaca absorbansnya atau transmitansinya, ini contoh aja ya, kayak 8 gitu. Sedangkan di 2 itu kebaca 5, 6, di sini 8 lagi, dan ini ada yang kayak 11 sendiri gitu. Nah, kalau kita mau normalisasi, kita tahu ini harusnya sama semua berdasarkan teori. Nah, untuk tiap riset ini pasti berbeda-beda ya. Jadi kayak memang harus baca dulu secara teori yang mana yang harus sama gitu kan. Ya ini tinggal gampang. Kalau ini mau diubah ke 8 ya tinggal berarti ini dikali sama 8 bagi ini kan. Dapat 8 kan. Berarti kan multipliernya adalah si ini nih. 1,6. Karena kalau 5 dikali 1,6 adalah 8. Ini yang kita mau kan. Nah, ini tinggal kita samain aja ya. Gini kan, didolarin biar dia kelok di sini. Ini gue tarik, dapatlah ini multipliernya untuk semuanya. 8 udah 8 jadi 1 kan. Ini tinggal dikali, semua jadi 8. Nah, multiplier ini di-apply ke semua peak-nya. Sehingga nanti semuanya terskala sesuai dengan ini. Gitu. Jadi kan kalau lihat di sini, ada banyak ya transmittance number-nya. Nah, dari reference ini, dapatkan tadi multiplier sekian, sama sekian. Ini dikali untuk 1,6 dikalilah ke sampel ini gitu. Yang 1,3 dikali sampel ini dan seterusnya. Semuanya dikali. Jadi ntar semuanya ke-adjust gitu kan. Inilah cara normalisasi. Sehingga kita tahu tinggi absorbansinya udah sesuai dengan seharusnya gitu ya. Nah, kita nggak selalu harus normalisasi. Kalau kita lihat datanya udah bagus, bagus tuh gimana sih? Kayak udah konsisten semua, nggak kayak yang ini. Ini kan nggak, ini kan nggak konsisten kan, sendirian beda sendirian. Ini berarti harus dibedain, samain dulu dong. Nah, kalau udah konsisten semua ya udah nggak usah normalisasi gitu. Atau rasanya tidak perlu ada normalisasi, ya udah nggak apa-apa. Karena gue cuma mau lihat secara kualitatif aja gitu. Yang penting ada peak ini gitu. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah. Tapi untuk pas mau ditaruh gambar spektranya lebih baik sudah rapih, sudah sama semua seragam gitu ya. Itu untuk normalisasi. Jadi kita udah bahas tentang baselining, normalisasi. Terakhir ini quick peak identification. Nah, kalau peak-nya ada banyak, ini kan ada banyak ya, udah banyak banget nih kan. Kan capek ya kalau atu-atu kita liatin ini berapa sih tingginya, ini berapa sih tingginya. Ya udah kita minta origin aja, cariin itu kan. Pakai lagi sama peak analyzer, open dialog. Tapi sekarang kita bukan subtract baseline, bukan create baseline, tapi find peaks. Find peaks, baseline mode-nya, karena kita udah lurusin kan, ya udah non Y sama dengan 0, karena udah lurus kan. Atau konstan juga nggak apa-apa kalau rasanya angkanya udah bagus. Konstan itu berarti garis lurus konstan di Y sama dengan berapa gitu. Pasti biasanya kalau udah rapi, Y-nya sama dengan 0,00000 gitu loh. Jadi ya sama aja lah kayak non Y ini. Nanti kalau udah pencet next, kita bisa pilih nih cara si origin nyari. Ada yang local maximum, atau ada juga yang second derivative. Biasanya dari pengalaman local maximum udah bagus. Kalau second derivative tuh dia bisa nyari tuh hidden peaks. Hidden peaks itu apa sih? Hidden peaks berarti peaks yang kecil-kecil tuh dia bisa cari. Tapi kan biasanya FTR gambarnya kan kayak ragged gitu kan. Jadi kayak bergerigi gitu loh. Jadi dia kebanyakan nyari biasanya kalau second derivative. Pakai local maximum aja. Yang local maximum itu ada maksudnya apa sih? Jadi dia dari lokal point, lokal area sekian ada yang tertingginya dia gitu. Nah, lokal areanya segede apa? Bisa disetting semua. Ini tinggal dimain-mainin aja. Atau tinggi thresholdnya berapa sampai gua anggap itu peak, itu bisa juga dikecilin, bisa juga dinaikin. Balik lagi ini semua tergantung spektranya seperti apa. Tapi ini adalah cara untuk bisa mendapatkan peak numbers-nya ini berapa-berapa aja. Jadi ntar dia langsung muncul nih, number-nya di berapa. Berapa itu maksudnya wave number berapa, wave number berapa, dan ada banyak kan. Ntar tinggal dia kan bentuknya tabel, nanti dapat muncul di grafik, dapat juga di tabelnya, nanti tinggal di copy paste aja di Excel buat direkam. Oh ini ada apa aja berarti.
Tapi memang ini bukan absolute method untuk dapat peak-nya. Kadang ada juga peak yang harusnya ada tapi nggak ada yang harusnya ada tapi malah nggak ada gitu. Jadi balik lagi checking manual is the best method untuk determine the peak gitu. Jadi habis kayak gini harus cek lagi manual. Karena kadang-kadang kayak peak yang sama nih, dia anggap ada 2 peak gitu. Padahal 1 peak doang itu bisa juga kejadian. Jadi perlu dicek aja. Ini udah baselining, subtract the baseline sama quick peak identification. Udah mau jam 2 ya, cepet ya. Nah, ini mungkin aku nggak jelasin sekarang. Ini cuma formalize aja publikasi. Jadi kayak pakai contoh aja kali ya. Ini yang kanan masih raw, yang kiri udah diolah. Nah, kan lebih rapi ya, lebih clear nih. Satu kayak lebih HD nih, tulisannya. Terus konsisten juga, close box, tapi ada akses di kanan kirinya. Ini kan close box, tapi aksesnya di luar di sini nggak ada gitu kan. Harusnya ada kiri kanan. Terus garis spektral lebih tebal, udah di normalize, dan sebagainya gitu. Jadi ini cuman nanti kan gue share juga ini PPT-nya, jadi bisa baca aja formulasi itu gimana sih caranya. Jadi biasanya ngomongin aksesnya doang, legend, judul aksesnya, fontnya berapa yang bagus, use same option kiri kanannya, sama bikin cheat sheet lah. Jadi kalau pas lagi bikin skripsi nggak harus ngecek atau kayak oh ini fontnya berapa, nih berapa, tinggal ini aja. Nah, lanjut. Ini kita skip aja ya, karena bukan priority dalam data analysis, lebih kayak data presentation. Untuk kualitatif analisis, sekarang ini balik lagi ke agak dasarnya ya. Jadi dalam FTIR itu ada 3 spektra. Sebenarnya biasanya 2 spektra ya. Tapi enakan 3 lah bahasa. Jadi ada far spectrum, mid spectrum, sama near spectrum. Nah, far itu wave number sekian, sekian sama sekian. Nah, gampangnya lihatnya di sini. Ini pakai contoh aja ya. Ini biasanya yang far spectrum ya, atau near ya. Pokoknya intinya yang 4.000, 3.000 ini adalah daerah yang banyak yang intersect gitu. Biasanya H2O ya di sini gitu. Atau atau apa yang umum banget tuh biasanya di sebelah kiri. Apa di wave number lebih gede. Di wave number lebih kecil itu biasanya spesifik key atau fingerprint area gitu ya, yang spesifik kepada sampel kita gitu. Biasanya ikatan alkena, alkuna, asam karboksilat gitu kan, benzena, selulos dan sebagainya itu ada di sini gitu. Ikatan cross linking aneh-aneh juga biasa di sini gitu. Nah, kalau kurang dari 500 itu juga ada. Tapi nggak semua FTIR bisa baca. Ada alat yang namanya NIR FTIR, kita kayaknya belum ada, tapi itu bisa juga buat ngebaca yang lebih detail lagi, yang biasanya spesifik, bisa sampai ngomongin tentang kristalinitas dan kawan-kawannya gitu. Karena ada beberapa bonding di dalam kristalin selulose ya, contohnya selulose ya, kristalin selulose yang hanya terbaca di near infrared ini, di bawah 500. Jadi itu juga bisa jadi. Nah, tapi maksud gue adalah saat nganalisa ya berarti fokus yang ke sini aja dulu. Ini udah pasti yang di sebelah yang gede-gede wave number ini udah pasti ada di semuanya gitu. Jadi kita yang kanannya aja yang spesifik gitu, yang bentuknya bisa variatif gitu. Jadi untuk kualitatif fokuslah ke sana gitu kan. Nah, setelah udah fokus ke sana, gimana nih cara mau mulai ngidentifikasinya gitu kan. Pertama, sebelum cek peak-nya ada apa aja, cek dulu previous atau riset yang mirip gitu ya. Oh, ada TKKS. Oh, gue sampel gue pakai serat TKKS. TKKS-nya cek aja dari publikasi aja yang udah ada gitu. Caranya FTIR, TKKS pasti ada udah banyak gitu kan. Hampir semua juga udah dianalisa sama orang-orang. Cek aja, di sana dia ada pick apa aja, catat pick apa aja yang muncul di wave number berapa, itu artinya gugus fungsi apa. Baru dari sana pakai reference itu, cek dulu reference-nya tuh make sense atau enggak. Ini bercanda apa, bukan bercanda ya, apa sih, kayak bohong atau enggak gitu kan. Namanya ya fact check lah, cek reference-nya masuk akal atau enggak. Kalau masih belum pede, ada manual dan guideline tabel FTIR banyak banget di internet, Google aja gitu. Nanti di PPT juga ada sih kayak link-link yang bagus buat dinonton dan digunakan gitu ya. Nah, setelah dapat list of peak center ini, barulah kita lihat di FT spektra kita
ada atau enggak gitu. Itulah, daripada kita langsung menggunakan manual guideline, mending cari dulu aja riset sebelumnya. Jadi nggak kerja 2 kali gitu. Tapi tetap harus kita cek juga di manual guideline-nya kan. Takutnya risetnya ada yang salah baca atau gimana gitu. Ini cara cepatnya aja ya, efficient pick-nya. Nah, karena kebanyakan yang kualitatif udah gue bahas tadi di awal-awal. Jadi ini kualitatif kan karena fungsinya cuma pengen lihat ada pick apa di wave number berapa, pick itu represent ke gugus fungsi apa gitu. Nah, yang lebih pengen dibahas sekarang adalah kuantitatif. Karena FTR ini bisa dipakai buat kuantitatif. Bukan fungsi utama, baik lagi, tapi bisa dipakai. Kenapa bisa dipakai? Ada namanya Lambert-Beer Law. Lambert-Beer Law ini dia ngomong tentang masalah absorban, hubungan antara gelombang cahaya dan berapa banyak dia bisa absorb untuk tiap substance gitulah. Nah, intinya adalah T ini adalah transmitansi, I adalah intensitas, T adalah I per I0 atau intensitas kita bisa ubah juga ke absorbansi gitu kan. Jadi I0 ini maksudnya gelombang cahaya normalnya ya, setahu gue ya, ingatan gue. Tapi nanti bisa dicek aja. Tapi yang penting adalah di sini nih rumusnya ini. Absorbansi adalah minus log T10 transmitansi. Lo nggak usah hitung atau pakai Excel aja, minus log 10 kurung data tabel transmitansinya berapa, dapatlah absorbansi gitu kan. Nah, kalau transmitansi tadi peak-nya ke bawah semua, absorbansi peak-nya ke atas gitu. Ya karena di minus log kan. Jadi ya secara matematis make sense lah. Intinya peak-nya benar-benar ya peak ke atas gitu kan. Nah, Lambert-Beer bilang absorbansi itu adalah epsilon, molar absorbance coefficient, dikali concentration molar, dikali optical path length dia berapa. Nah, what does this mean adalah absorbansi itu berbanding lurus dengan konsentrasi C, ya kan? Dia fungsinya naik. Kalau C-nya naik, A-nya juga naik kan. C-nya bukan per di bawahnya gitu, tapi dia setara sama A-nya. Sedangkan molar absorbance coefficient kita bisa anggap sama aja buat tiap sampel kita, karena kan kita sampelnya mungkin variasi ya, cuman harusnya nggak beda jauh lah molar absorbansinya gitu. Kita anggap sama, optical path length-nya pun juga sama kita anggapnya, karena kan tebal sampelnya sama lah, nggak beda jauh gitu ya. Jadi memang kalau A-nya naik, dari bacaan di sini, berarti konsentrasinya pun naik juga gitu. Nah, tapi di FTIR, A-nya itu kan ngebaca di peak-nya kan, dan peak ngerepresentasikan gugus fungsinya. Iya, jadi kalau peak itu makin tinggi, absorbansinya berarti makin tinggi, berarti konsentrasi gugus fungsi itu makin tinggi juga gitu. Dan kalau gugus fungsi itu spesifik buat satu substance di sampel kalian atau satu hal yang unik untuk kayak contoh ada komposit gitu ya, satu hal itu unik buat ini kalian, berarti senyawa itu makin banyak seiring sampelnya gitu ya, makin tinggi gitu konsentrasinya. Tapi karena kita ada banyak asumsi di sini, kayak asumsi molar absorban dan asumsi CL-nya ini, ya kita nggak bisa bilang itu exactly berapa gitu. Kita cuma tahu hubungannya kalau absorbansinya naik, konsentrasinya naik gitu kan. Ya kalau ada angkanya ya bisa dapat konsentrasi, cuman it's very unlikely kita menggunakan FTIR untuk itu. Gitu. Biasanya lebih pakai buat UV vis atau buat ya UV vis lah pada umumnya. Lambert-Beer biasanya buat UV vis, tapi bisa juga buat FTIR karena sama-sama pakai cahaya wave gelombang gitu ya untuk mengidentifikasi ya. Jadi conclusion-nya adalah kalau absorbansi dan concentration itu saling berkaitan. Nah, berarti gimana cara kita nge-compare-nya gitu kan? Ingat tadi kita ada ngelakuin normalisasi kan? Normalisasi. Ini buat nge-make sure absorbansi tiap sampel kita itu udah konsisten dalam artian sudah sesuai dengan seharusnya seperti apa. Absorbansi untuk tiap peak udah kita adjust dengan yang seharusnya terjadi seperti apa gitu kan. Karena kita udah nge-referencein kan. Kalau kita pakai cara yang A, kita nggak bisa pakai Lambert-Beer itu kecuali kita yakin memang sudah sesuai tingginya masing-masing gitu kan. Tapi kan masalahnya cara A ini yang ngejadiin 0, yang jadiin paling tinggi itu 1 gitu, yang paling rendah itu 0, ya berarti peak yang paling tinggi di setiap sampel kan 1 semua ya.
Padahal kan belum tentu yang paling tinggi itu nilainya sama gitu across all sample. Jadi harus tetap pakai cara B kalau mau pakai quantification ini gitu. Kalau bingung nanti tanya aja ya. Agak ribet ya bahasanya. Tapi kalau kita menggunakan teori Lambert-Beer ini, kita cek dulu peak mana yang kita mau identifikasi, functional group mana yang kita mau compare gitu kan. Oh, gue mau compare OH-nya gitu ya. OH-nya makin banyak atau enggak, karena OH-nya itu yang menentukan adanya berapa hydrogen bonding yang bisa nge-link dua sampel gue gitu. Ini contoh ya. Berarti kalau OH-nya makin banyak, berarti makin banyak bonding, hydrogen bonding yang muncul gitu kan. Berarti gue mau cek OH-nya gitu. Nah, gue mau tahu OH-nya, satu clear kan. Dua, wave number-nya berapa untuk OH? Cek, OH itu ada di berapa. Untuk OH di selulose, COH tuh sekian gitu. Atau OH di di rubber itu sekian gitu. Oke, take note wave number-nya berapa. Cek peak-nya di semua sampel berapa. Dapat kan peak. Ini ada peak-nya di sini, ada di sampel 1 ada, sampel 2 ada, sampel 3 ada, sampel 4 ada. Catat tingginya berapa, tinggi absorbannya berapa. Habis kita catat, kan ada kontrol variabel kan, dan itu kan ada peak-nya juga harusnya. Nah, karena tadi ini kita nggak bisa nentuin rasionya secara langsung, konsentrasi secara langsung, jadi kita pakai rasio gitu. Sampel 1 kita bandingin tingginya untuk wave number sekian ke reference kita. Sampel 2 dibandingin juga, sampel 3 dibandingin juga. Jadi ntar munculnya hasilnya tuh, sampel 1 tuh 0,1 rasionya dibandingkan yang reference gitu. Mungkin agak ribet ya buat ngevisualisasinya, tapi coba gue share satu contoh untuk ngegambarin. Sebentar ya. Kayak gini. Nah, ini contoh untuk satu sampel yang isinya selulose, yang sekampadian tadi lah. Setiap ini gue mau cek hemiselulosnya, ligninnya, dan silikanya. Nah, nggak ada dong kayak peak yang, ini hemiselulose peak sekian gitu. Tapi ada satu ikatan gugus fungsi yang unik untuk hemiselulose. Bahkan walaupun sama kayak CH gitu ya, CH di hemiselulose sama CH di lignin bisa aja beda gitu. Tinggal dicek aja di referensinya. Nah, Airfear ini adalah reference sampel kita, dan yang ke kanan ini ya yang udah dimodifikasi gitu kan. Jadi hasil outputnya, untuk R-alk, untuk sampel pertama ini, hemiselulose-nya itu cuma sekitar 0,28-an. 0,28-nya apa? Berarti tinggi di di yang sampel ini dibandingkan dengan tinggi yang di sampel reference-nya kita gitu kan. Berarti dia lebih rendah, dia menurun kan. Berarti otomatis konsentrasinya si hemiselulose menurun dari yang awal ke sini gitu kan. Sama, pas ke yang RBLC ini nggak beda jauh, berarti tidak ada perubahan konsentrasi hemiselulose di sampel kita. Tapi habis di sini malah menurun lagi gitu, jadi menurun. Atau ternyata pas di sini meningkat malah hemiselulose-nya. Nah, jadi ini yang beberapa maksud gua adalah saat kita mau ngebandingin konsentrasi gugus fungsi tersebut itu. Kita nggak bisa bandingin langsung tingginya sekian, boleh, tapi secara riset itu nggak appropriate. Mendingan kita ubah jadi rasio yang lebih measurable bahasanya. Kalau untuk mendapatkan tingginya paling gampang pakai lihat aja tabel ya, lihat aja wave number berapa, tabel tingginya berapa gitu kan. Karena kan di origin kita kan udah ada dong data tabel ini kan. Tinggal cek aja, gue mau lihat ini wave number sekian, tinggal tarik aja ke sini. Ini berapa gitu kan. Tapi kadang ada yang peak-nya tuh nggak exact di sini gitu. Kayak peak-nya ada yang di sini, ada yang peak-nya di mana gitu kan. Kayak contoh di sini gitu ya. Ini ada yang peak-nya di sini, ada yang peak-nya agak mundur dikit, ada yang agak maju dikit, sini agak maju lagi, ini malah maju, ini malah ke kanan banget di sini gitu. Jadi padahal dia represent the same peak gitu kan. Tapi karena range yang ada range-nya gitu kan, jadi ya
peak tuh nggak selalu pada titik yang sama, ada range-nya. Jadi ada cara lain kalau mau pakai peak finder, peak analyzer lagi. Tadi kita udah create baseline, udah subtract baseline, udah find peak, sekarang pakai Fit Peak Pro. Nah, Fit Peak Pro ini agak ribet dan agak apa ya, clunky ya, kayak bahasanya. Agak kurang, kadang harus banyak yang di-adjust gitu. Karena Fit Peak Pro ini adalah dia mencoba untuk merepresentasikan peak-peak ini dalam garis yang lebih smooth gitu. Dia mencoba recreate peak yang dari spektra kita gitu. Karena kalau kita udah fit control nanti kayak tinggal next aja ya, ntar fit control di fitkan, maksud di fitkan tuh recreation dari si origin dan spektra ini disamakan gitu tingginya, nanti bisa dapat report yang sangat intensif gitu loh. Nah, di sini tuh bisa dapat tingginya berapa, width-nya apa, lebar peak-nya berapa gitu, areanya berapa, under the curve tuh berapa, dengan data statistik yang diperlukan gitu kan. Karena kan balik lagi dia merecreate peak itu gitu. Jadi pasti ada standar, ada errornya sedikit lah dibandingkan dengan data FTIR kita aslinya gitu. Jadi nanti bisa dapat data statistik juga kayak apa, R square, chi, 6 chi, ya gitulah pokoknya data-data statistik lah, standar error, standard deviation, dan lainnya gitu. Tapi ini kalau peak-nya banyak, dan juga kalau lu butuh data area under the curve yang nggak semua calculation butuh, apalagi kalau buat Lambert Beer ini lu cuma butuh tingginya doang, lu nggak butuh area, lu butuh tingginya doang. Jadi saran gue kalau daripada ini ribet gitu kan, ya udah lihat aja di tabel lah, kalau apa berapa sih, takes half an hour lah buat kayak ngecek atu-atu peak-nya gitu kan. Nah ini cara dari originnya, tapi karena lu bisa dapat yang lebih banyak data dari sini. Nah, ini nggak gue sampaikan di sini, cuman untuk cellulose case itu ada beberapa units atau beberapa metrik yang bisa digunakan untuk FTIR. Contoh TCI, LOI, dan HPI. Nah, kan tadi gue sempat sebut ya, di sini ada yang pakai area. Gue bisa dapat area under the curve. Nah, ini bisa pakai karena HBI ini menggunakan data area. Jadi TCI itu adalah total crystallinity index, LOI itu lateral order index, HBI itu hydrogen bonding index. Jadi indeks kan. Nah, ini tuh adalah matrix-matrix yang ditemukan oleh riset-riset sebelumnya gitu kan, untuk menentukan kristalinitas di selulose tuh gimana. Karena XRD sebenarnya kan buat kristalinitas ya, tetapi kalau buat bahan organik tuh kadang-kadang dia lebar gitu, apa pikir lebar banget, jadi aneh banget gitu. Padahal biasanya kalau XRD kan kayak lancip semua gitu. Jadi ada cara lain menggunakan FTIR dengan parameter TCI, LOI, dan HB. TCI dan LOI itu dua-duanya caranya adalah membandingkan tinggi peak pada wave number sekian gitu. Jadi tinggi pada sekian 2.900 gitu ya, dibandingkan dengan tinggi sekian 897 gitu contohnya. Nah, tinggi yang 2.900 itu adalah tinggi yang merepresentasikan kristalin selulose, yang 897 itu merepresentasikan amorphous selulose. Karena kan amorphous kan strukturnya beda ya, apa tangannya tuh bentuknya beda sama tangannya di kristalin gitu kan. Jadi otomatis energi yang dia serap pun beda, gaya yang dia lakukan tuh bukan gaya apa sih, getaran yang dilakukan tuh dia beda gitu. Jadi wave number yang dibaca pun juga beda gitu kan. Jadi itu kita bisa bandingkan. Special case ya ini untuk selulose ya, nggak semua non seluler rubber gitu ya, nggak bisa, mungkin ada parameter yang lain. Ini untuk selulose saja. LOI pun juga sama gitu kan. Bisa baca lagi TC sama LOI itu hubungannya gimana, HBI itu hubungannya gimana. Dan tapi maksudnya adalah inilah fungsinya kuantifikasi dari FTIR, banyak metrik yang bisa kita gunakan untuk membuktikan selulose gue kristal. Tuh, hydrogen bonding gue tinggi berarti jarak antar selulose gue jauh-jauh gitu. Atau malah deket-deket karena kalau tinggi berarti malah deket-deket gitu kan. Jadi ada banyak sih cara untuk mengkuantifikasikan FTIR. Nah, itu mungkin pas ya, sejam ya, sampai jam 2 ya. Yang bisa gue share terkait FTIR data analisis. Sorry kalau ada banyak batuk atau terlalu cepat atau mungkin jelasin kurang bagus gitu ya. Mungkin gue serahin lagi ke Verika untuk sebagai moderator acara ini. Thank you.
Baik, terima kasih banyak Mas Adrian atas materinya. Selanjutnya kita bakal masuk ke sesi tanya jawab nih untuk Ini gue aja tau nggak ada suaranya ya? dari suaranya. Ada. Ada Pak, terdengar kok. Oke, gue nggak denger apa-apa. Oke, berarti kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, boleh banget untuk ketik di kolom chat Zoom. Untuk Mas Adrian, lebih milih untuk ditampung dulu atau langsung dijawab satu-satu gitu, Mas? Jawab satu-satu aja kali ya. Oh, oke, baik. Silakan yang ingin bertanya, boleh ketik di kolom chat Zoom atau bisa nanya langsung ke Mas Adrian-nya on mic aja. Halo, kedengaran? Kedengeran, Bang. Ya, kedengeran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adrim, ini saya Maurice, saya izin bertanya. Kalau FTIR itu kira-kira bisa dipakai untuk karakterisasi polymer degradations nggak ya? Misalnya untuk ngelihat seberapa polimer itu udah terdegradasi dalam sampelnya dan kita lihat dalam data FTIR. Mungkin itu aja sih. Oke. Langsung jawab aja ya. Thank you Maurice. Ya, bisa banget. Karena kan kalau polimer terdegradasi, dia kan metodenya bisa banyak ya. Kalau polimer terdegradasi, ya pasti dia makin banyak yang lepas menjadi monomer ya kan ya. Nah, sedangkan antar monomer tersebut kan ada ikatannya. Nah, ikatannya itu bisa unik, bisa nggak unik. Tapi pastinya peak yang terbaca di FTIR pun berbeda untuk setiap cross-linking yang ada di, bukan cross-linking ya, linkage yang ada pada tiap monomer itu. Jadi kalau kita contoh kita mau degradasi pakai gamma irradiation gitu. Nah, gamma irradiation 20, 30, 40, 50 gitu. Kita mau lihat degradasi seperti apa, ya kita cek dulu referensinya peaknya berapa yang untuk cross-linkingnya. Kalau absorbansinya makin menurun untuk peak number, untuk wave number sekian, ya berarti makin dikit dong ikatan yang terjadi, berarti makin terdegradasi juga polimernya itu. Ini juga bisa kita gunakan buat kebalikannya, bukan polymer degradation, tapi cross-linking yang terjadi di polimer itu seperti apa. Jadi prinsipnya sama aja. Jadi iya bisa digunain. Asal tahu aja wave number berapa. Berarti bisa dipakai untuk failure analysis gitu-gitu juga ya kalau untuk ini. Iya, untuk bisa. polymer. Bisa. Ya udah, siap. Makasih banyak Bang Adrian. Ya, sama-sama. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dipersilahkan. Ada yang mau nanya? Selamat siang Kak Adrim. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Amalia Sabilillah dari metodologi 2018. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam. Mau nanya Kak, untuk minimal number of points, tadi kata Kak Adrim itu bisa berapa aja kan ya Kak? Mau nanya untuk penelitian tuh biasanya rata-rata number of point yang dipakai itu kayak misalkan optimum atau ada ketentuannya gitu gak sih Kak? Atau lebih baiknya berapa? Ini berarti ngomongin cara bikin points yang di baseline kan ya? Iya. Nah, kalau yang di baseline itu tidak ada minimalnya berapa, karena memang benar-benar sesuai kebutuhan. Coba gue share lagi ya. Semoga kelihatan ya di HP atau dimanapun lu berada. Jadi kalau kita menonton baseline itu kan berarti kan titik nol ya. Sedangkan titik nol itu ada kalau ada peak yang terbentuk di antaranya, ya Kak? Karena peak yang terbentuk berarti dia dari titik nol juga dong, gitu kan? Berarti makin banyak peak yang ada, makin dia begini, makin naik turun garisnya, makin banyak titik yang lu harus normalkan, yang harus jadiin baseline. Gitu. Jadi kayak contoh dari sini ke sini nih, kalau lu tahu di sini nggak ada significant peak yang perlu ditentukan, ya ini tetap 1 sama 2 di sini aja, 2 ini aja dong. Di sini 1 lagi, di sini 1 lagi. Nah,
Atau di sini ada peak tersembunyi gitu yang berdasarkan referensi, ya jangan gitu. Jadi idealnya adalah setiap selesai ada satu peak, ada satu titik untuk baseline-nya. Tapi kan kalau banyak banget kecapean juga kan. Kalau emang rasanya sudah lurus, jadi pas nanti kalian bikin di analisisnya ini, kan nanti kan dia kasih lihat tuh kayak contoh garisnya seperti apa. Ya, create baseline next. Nah, dia kasih lihat kan garisnya seperti apa. Pas kayak gini udah cukup nih, oh udah nggak perlu lagi lah, ini emang noise kok, jadi nggak masalah gitu. Ya udah di nextin aja, nggak perlu bikin baseline atau apa titik baseline atau tapi memang makin banyak makin bagus. Kebanyakan pun juga nggak bagus. Contoh gue bikin 100, terus gue nyuruh nyari. Ya kalau 100 ya ini padahal adalah peak gitu kan, tapi dia malah anggap itu baseline. Bahkan ini dianggap baseline, padahal ini adalah peak, udah kelihatan peak gitu kan. Berarti bukan minimum, ideal number of point-nya adalah setiap ada peak ada 2 base point untuk baseline gitu. Clear nggak maksud ininya? Ngerti, Kak. Oke. Ya, makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Oh, sorry. Ya, apakah ada pertanyaan yang lain? Boleh langsung on mic aja ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Halo, boleh bertanya, Kak Andriam? Ya, silakan. Halo Kak Andriam, kenalin aku Frida dari Metalurgi Angkatan 2017. Aku mau nanya, misalnya kalau ada 2 peak yang overlap di suatu range yang kurang lebih sama, itu gimana kita nentuinnya, itu peak siapa dan siapa? Misalkan yang satu peaknya lebih broad gitu, lebih landai, misalnya itu lebih tajam gitu. Nah itu overlap di satu range yang kurang lebih sama. Itu kira-kira gimana kita nentuin ini peak siapa dan siapanya? Ya. Gitu kan. Terima kasih. Ya, bagus ya pertanyaannya. Karena emang ini masalah di FTIR tuh sebenarnya ya kayak gini gitu loh. Banyak peak yang overlap bukan karena dia nggak unik, nggak. Cuman karena range-nya dia tuh memang deket-deketan gitu loh. Nggak ada yang absolut. Jadi pertama adalah kita harus tahu dulu ada 2 jenis gaya peak ya, broad dan sharp, yang sebenarnya cukup self-explanatory ya. Broad adalah kayak gini nih. Ini berarti broad ya. Bisa zoom ya di sini. Oke, bisa deh. Ya, tapi ini tuh broad nih. Karena dia lebar kan. Width-nya dia lebar banget. Tapi dia peak, tapi lebar aja gitu kan. Dan kalau yang ini, dia lebar, tapi panjang banget ke bawah kan. Jadi dia sharp gitu. Atau yang ini sharp juga. Ini agak broad, agak sharpish gitu kan. Jadi ini bisa debatable lah sebenarnya. Karena broad itu adalah width-nya tuh gede banget dibandingkan tingginya. Sedangkan kalau sharp, width-nya tuh lebih kecil dibandingkan tingginya gitu. Jadi cukup clear lah untuk masalah broad dan sharp ini. Nah, ya biasanya di tabelnya itu dia tuh ngejelasin, oh contoh alkane itu di sekian sampai sekian broad gitu, atau alkane itu sekian sampai sekian tapi sharp gitu. Nah, jadi satu cara untuk bisa nge-distinguish 2 yang berbeda adalah dari bentuknya broad atau sharp. Tapi kadang ada reference yang nggak nyebutin broad atau sharp, ada juga yang bahkan sama-sama broad gitu kan, atau sama-sama sharp gitu. Jadi gimana cara distinguishnya? Nah, melihat kita tidak kayak kemungkinan kita menemukan peak baru atau kayak nge-invent sesuatu yang baru atau anomali yang aneh banget itu muncul gitu kan. Sebagai peak gitu kan. Itu sangat jarang ya. Maka dari itu langkah untuk mengidentifikasinya yang efficient peak assignment ini adalah yang pertama
ini nih, use previous or similar research gitu. Contoh mungkin lu bikin komposit yang belum pernah ada gitu. Dipublikasikan tuh belum pernah ada gitu. Atau official itu belum pernah ada. Ya contoh publikasinya adalah kompositnya adalah antara karet dan selulose dan karet dan selulose lah contohnya gitu ya. Karet dan selulose. Belum ada nih yang ada komposit karet selulose gitu kan. Tapi kan tentang karet sudah ada, tentang selulose sudah ada. Jadi udah ada pik-pik sendiri gitu kan. Nah, kemungkinan karena komposit dia pasti ada intersect gitu kan. Nah, jadi lu tahu, oh di karet tuh ada pik-pik ini. Di selulose ada pik ini. Nah, yang terintersect berarti ada dua-duanya gitu. Atau itu kan kasusnya kalau komposit kan. Contohnya kasusnya adalah lu bukan komposit, lu emang kayak ya udah lu ngebikin PVC aja gitu. Sendiri gitu. Tapi entah kenapa ada peak yang overlap juga gitu kan. Pasti udah ada FTIR sebelumnya yang ngeidentifikasiin wave number-nya berapa dan berapa aja gitu kan. Nah, dari reference itu dia pasti nyebutin yang ini tuh berarti wave number sekian itu ngedominan yang mana gitu. Atau berdasarkan logika aja, gugus fungsi mana yang lebih dominan di antara dua spektra ini gitu. Jadi tidak ada cara absolut untuk gue bisa tahu ini peak apa, ini peak apa. Karena ini FTR kualitatif kan, dia nggak kuantitatif, tidak absolut gitu. Karena kualitatif, jadi ya banyak hal untuk mendukung dia gitu. Kayak lo gugus fungsi mana yang harusnya lebih banyak gitu, yang paling make sense untuk paling banyak gitu kan. Atau kalau tata sama-sama aja, ya udah berarti mana peak yang lebih dominan berdasarkan research sebelumnya gitu. Research-nya juga lo harus cek juga lah, maksudnya kayak ini research apa yang udah detailed banget atau ini ternyata kayak cuman percobaan aja, nyoba-nyoba aja gitu, apakah jurnalnya bagus atau enggak gimana. Nah tapi kalau ada yang similar gitu ya caranya cek previous research-nya ada apa, nah dan yang mana yang most likely untuk menjadi peak-nya tersebut. Kalau ini emang masih nggak ketemu juga, lu sebutin aja dua-duanya di dalam reference number-nya gitu ya. Maksudnya kayak on wave number sekian sampai sekian, it apply for ini and ini gitu. Based on research A, finding wave number sekian yang sama tadi adalah ini, dan based on research B menemukan ini gitu kan. Both appear in our sample, both are equally should have an equal concentration gitu ya contohnya. Jadi kalau itu emang benar-benar nggak ada yang dominan gitu kan. Tapi pasti menurut gue ada yang dominan kok. Ada yang lebih bagus gitu kan. Contoh kalau riset A bilang wave number yang itu untuk struktur A, yang wave number yang riset B bilang untuk struktur B gitu kan. Pilih riset yang lebih bisa dipercaya. Maksudnya apa? Pilih riset yang jurnal, yang udah publikasi internasional, lu bisa cek itu Q1, kalau kalian udah tahu Q1, Q2, Q3 gitu ya. Itu kayak quality dari jurnalnya gimana, Q1 makin bagus, Q3 makin jelek gitu kan. Atau ini high index itu atau kualitas penelitinya gimana itu. Nanti yang paling bagus ya lu pilih yang itu. Karena berarti kan kita lebih bisa percaya dia dong, yang udah lebih kredibel gitu kan. Itu juga bisa cara untuk ngelakuinnya. Tapi fundamentally adalah kita fact check dulu, karena biasanya yang kejadian adalah kayak oh ya ini sama-sama intersect, tapi yang satu lagi tuh kayak ya nggak mungkin gitu, kayak nggak mungkin ada ikatan itu di sampel gua gitu, karena reaksi yang gue lakukan tidak ada itu sama sekali gitu. Jadi hopefully itu bisa answer your questions sih. Oke, Kak, jadi kalau bisa dibilang kalau ada peak yang overlap nih, antara kita pilih satu yang dominan atau sebutin aja dua-duanya gitu ya, Kak? Ya, sebenarnya sebutin dua-duanya itu kayak last resort ya. Okay. Jangan gunain itu dulu gitu. Ya, usaha dulu lah, kita cari dulu yang mana yang dominan, cek riset mana yang lebih terpercaya, dan terakhir ya fact check aja gitu, yang mana yang harusnya muncul gitu. Oke, makasih banyak Kak jawabannya. Oke, baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Halo?
Masih boleh bertanya, moderator? Boleh Bang, silakan. Ya, kenalin Uki Metal 17. Bang Adrim, gue mau nanya nih Bang. Tadi di bagian yang normalisasi, boleh diulang nggak Bang? Gue masih kurang paham soalnya bagian menormalisasi grafik FTIR. Oke, boleh. Kita ada sesi tanya jawab sampai jam berapa ya, moderator? Sebentar Mas Adrian. Sampai 2.30 Mas Adrian. Oh ya udah, oke. Quick aja ya, Ki. Fully it's enough. Karena agak lama juga kalau gue coba demonstrate sekarang gitu ya. Jadi baik lagi, cara normalisasi kita fokus yang B aja. Jangan pakai cara yang pertama ini untuk normalisasi. Enggak boleh, cuman biasanya lebih bagus digunakan yang cara B ini gitu. Karena itu benar-benar ngelakukan fungsi normalisasinya. Nah, jadi fungsi normalisasi itu apa? Apa yang dilakukan adalah kita menyetarakan menyetarakan absorbansi dari tiap peak di sampel kita. Nah, karena kadang ada peak yang kayak kebacanya tinggi banget gitu kan. Padahal nggak ada perubahan yang signifikan kita lakuin. Tapi kebetulan mungkin ada FTIR faulty atau sampel kotor atau gimana gitu kan. Atau lensanya kotor. Jadi kita perlu ada adjustment ini gitu. Nah, cara adjustnya gimana? Kita pilih dulu peak mana yang jadi reference kita sebagai titik di mana itu harus konsisten dimanapun. Ingat, tinggi peaknya itu, kalau dari teori yang Lambert-Beer tadi, semakin tinggi peaknya, semakin tinggi konsentrasinya, kan berarti kayak, mana ya? Ya ini, semakin tinggi absorbansinya, semakin tinggi konsentrasinya gitu kan. Nah, berarti kan tinggi itu penting ya untuk dievaluasi. Nah, pasti ada gugus fungsi yang konsentrasinya harus sama di setiap sampel kita, ya kan? Karena contoh kita ngemodifikasi, tambahin chemical gitu ya, konsentrasi H2SO4 kita tambahin gitu kan. Jadi makin tinggi nih hidrolisisnya gitu kan. Tapi nggak semuanya terhidrolisis kan, ada ikatan yang tidak mungkin terhidrolisis gitu kan. Oke, kita gunakan ikatan itu yang sebagai reference kita. Atau satu kita tambahin aditif gitu sebanyak-banyaknya sehingga ada banyak cross linking gitu kan. Tidak semua ikatannya tercross linking, pasti ada ikatan yang konsisten terus gitu kan selama penambahan ini gitu kan. Nah, kita cari ikatan itu apa dan di wave number berapa gitu kan. Sekaligus kita cek juga apakah ada penelitian sebelumnya melakukan ini gitu kan. Kalau iya dia ngambil di wave number berapa sih gitu kan, yang penelitian mirip sama gue gitu. Nah, jadi dapat nih kan wave number berapa, karena itu adalah gugus fungsi apa, lu catet reference di control variable lu, di variabel 0 lu, itu berapa tingginya dia, tinggi atau berapa absorbansinya dia, itu kan tingginya kan. Nah, tinggi itu untuk wave number itu kita samain untuk semua sampel. Wave number-nya contoh 3000 gitu ya. Tingginya 2 gitu ya. Berarti pada titik 3000 di semua sampel tingginya harus 2. Berarti kan harus ada penyetaraan gitu kan untuk semuanya. Ada multiplier untuk tiap sampel lainnya. Di sampel 1 tingginya tuh 5. Gue harus ubah kedua nih. Oh, berarti harus dikali 2/5 gitu kan. Dikali 2/5. Jadi dapetnya 2 gitu kan. 5 dikali 2/5, coret-coret jadi 2 gitu kan. Nah, sama buat sampel lainnya dicari multiplier berapa. Nah, 2/5 itu untuk sampel 1, lu kali untuk semua transmitansinya. Kan transmitansinya ada banyak kan angkanya. Dilihat dari sini kan ada banyak kan nih titik-titiknya nih kan. Ini lu kali 2/5 semua gitu kan. Sehingga semuanya ketarik nih ke atas, makin kecil kan nilainya gitu kan. Atau ke bawah ya. Ya intinya kayak gitu. Dengan kita tahu pada titik wave number sekian, tingginya sama untuk semua sampel gitu. Tapi kan tinggi di peak number yang lain bisa aja beda kan, beda tingginya.
Jadi angkanya ter-adjust dia si absorbansinya ini atau transmitansinya. Jadinya ternormalize lah semua sampel kita gitu. Jadi gue simplify, gue summarize ya. Cari gugus fungsi mana yang konsisten, cari dia di wave number berapa, cari tingginya atau absorbansi dia di reference di variable control lu atau di variable null lu berapa, samain, cari multiplier atau harus dikali berapa di sampel-sampel lain supaya tinggi pada wave number yang tadi kita udah pilih itu sama dengan absorbansinya sama dengan di reference kita. Dapatkan multipliernya dikali ke semua data lu di sampel itu. Jadi semua dikali. Dapatlah normalized FTIR-nya. Itu Ki. Oh, jadi emang harus nyari multiplier-nya sendiri dulu ya, baru nanti dikaliin ke data Excel ya semua. Iya. Oh. Ini kan kita mau melakukan ini karena kita pengen tahu absorbansi sesungguhnya itu berapa gitu kan. Kalau data kita tuh tidak konsisten gitu. Kayak yang tadi ada satu peak yang berbeda sendiri gitu. Kayak ini kan dia beda sendiri nih. Ini padahal kayak sama semua skalanya. Dia beda sendiri. Padahal harusnya nggak beda jauh. Ini berarti kita harus samain dong. Gue tahu tingginya tuh di sekian ini harusnya sama gitu untuk semuanya. Gitu. Sedangkan yang lain pun juga ada yang beda-beda dikit kan. Jadi kita samain aja semuanya gitu. Karena gue mau ngebandingin tinggi dia dan tinggi dia dan tinggi dia dan tinggi dia dan tinggi dia itu berapa. Karena kan gue mau tahu rasio konsentrasi yang tadi gitu untuk quantification. Oh iya. Gimana Ki? Ya, aman. Sih. Bang. Oke, sepertinya pertanyaan tadi menutup sesi Q&A pada siang hari ini. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya, untuk Pak Khalid, apakah ada tanggapan, Pak? Ya, cukup rasanya. Ya, itu kita doakan untuk Mas Adrim biar lekas sehat ya dari batuknya. Terima kasih Pak. Kebanyakan begadang itu. Oke, saya rasa demikian ya, Vika. Oke, baik Pak. Terima kasih. Sukses ya untuk semuanya. Baik Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita bakal ada sesi foto bersama. Jadi untuk partisipan dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Sudah. Mungkin kita akan menunggu sebentar Pak, yang lain Pak untuk oh gitu, yang lain pada ini dulu ya, ganti baju dulu. Krisna gimana kabarnya nih, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita bisa foto sekarang aja langsung. Kan saya hitung mundur dari 5, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, untuk slide kedua, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Saya kembalikan ke Velika. Terima kasih. Baik, sesi foto tadi mengakhiri webinar kali ini. Selesai sudah acara seminar kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Mas Adrim yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat dan menarik juga pada acara seminar siang hari ini. Terima kasih juga atas partisipasinya hadirin dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pelika ya. Nah, semuanya sehat ya. Banyak Andre. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Ali, terima kasih Pak semuanya. Makasih juga semuanya. Terima kasih Bang.